Guys, ini mau cerita sedikit sih tentang mental block saya. Well, actually bukan mental block sih, tapi lebih ke belief system. Saya percaya bahwa saya tuh super kreatif banget. Tetapi untuk memunculkan creativity saya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Misalnya, saya merasa harus relax dulu, saya merasa gak ada kerjaan, kemudian nonton Netflix misalnya, nonton drakor, main game dan sebagainya. Itu membuat saya relax, sehingga itu memunculkan creativity saya. Dan itu berulang kali terjadi. Misalnya, waktu saya nulis buku content creator Black Book, itu benar-benar in fokus banget, nggak lagi busy, nggak lagi sibuk apapun itu, saya bisa menyelesaikan itu dalam waktu kurang lebih 7 hari. Like kayak productivity lompat banget, 7 hari itu dan nulis selesai, nggak ngapa-ngapain. Ada sih meeting-meeting sedikit, tapi intinya adalah tidak terlalu banyak pikiran. 7 hari selesai, plus 3 hari untuk review, editing, habis itu masuk ke percetakan, and it's done. Tetapi waktu saya mengerjakan buku yang Rich Creator Black Book, itu agak sibuk waktu itu, ngurusin kerjaan yang lain, ngurusin operational, sehingga waktu mau menulis buku itu di kepala saya tuh macet banget, kayak ini mau nulis apa lagi ya, nggak muncul idenya. Sementara kita tahu bahwa ide itu, creativity itu muncul di gelombang alpha yang basically kita lagi relax gitu ya. Jadi ketika saya membangun Brainboost, saya punya pengalaman yang kurang lebih mirip, yaitu ketika saya harus membuat skrip. Ngetik skrip, oke, panjang lebar itu butuh creativity, memikirkan structure-nya, memikirkan banyak lah framework untuk membuat skrip ya. Jadi nggak bisa cuma pakai ChatGPT terus bikin begitu, nggak bisa kayak begitu by the way teman-teman. Jadi itu ada ilmunya, karena background saya kan di master NLP dan sekarang saya lagi ngambil neurosemantik juga. Jadi saya ngerti ilmunya, sehingga membutuhkan waktu untuk saya untuk bisa ngurusin itu. Dimana saya kalau misalnya tidak sedang mengerjakan operational saya, kerjaan kantor maksudnya, itu enak banget untuk saya bisa punya waktu santai 3 hari. Biasanya waktunya kira-kira 3 hari saya bersantai begitu, dan otak saya kreativitinya muncul gitu, dan hasilnya oke banget. Sehingga pada waktu itu saya sampai meng-hire seorang COO ya untuk mengerjakan running the company. Nah, di bulan kemarin tepatnya COO saya keluar dan saya terpaksa harus mengerjakan operational lagi. Nah, dari situ saya belajar beberapa hal yang pengen saya share sebenarnya. Saya tidak terlalu suka di operational dan saya lebih suka di creativity. Karena ternyata bukan cuma karena saya kreatif saja, tetapi karena saya sendiri itu tidak mengerti istilah-istilah dalam operational dengan detail. Maksudnya saya ngerti ada KPI, ada OKR dan sebagainya, tetapi menerapkannya gimana? Bagaimana mendesain sebuah KPI yang tepat? Bagaimana membangun tim itu? Job desk-nya seperti apa? Kemudian daily tracker-nya seperti apa? Yang harus di-track, yang nggak harus di-track itu yang mana? Mana lagging indikator? Mana yang sebaiknya di-track? Itu dulu saya nggak ngerti, sehingga bagi saya operational itu kayak ribet banget ya. Udah deh, kasih ke orang lain, saya mau ngurusin tentang creativity, membangun script Brainboost. Karena Anda lihat sendiri, sekarang Brainboost sudah ada sekitar 45 skrip. Itu karena saya dibantu sama CEO saya, sehingga saya punya waktu untuk lompat begitu 45 judul hari ini. Creativity saya memang, productivity saya memang luar biasa banget. As long as saya berada di tempat yang tepat. Saya pikir begitu. Nah, ketika COO saya keluar, saya mau nggak mau harus balik ke ngurusin operational. Nah, ngurusin operational ini, kemarin saya mikir, wah, ya udahlah. Jumlah judul Brainboost-nya udah banyak nih, udah 45, nggak usah ngurusin itu, ngurusin operational aja, gitu kan ceritanya. Nah, waktu itu saya malam mendengarkan Brainboost Limitless. Ini personal experience banget. Saya dengerin audio Limitless karena saya lagi mencari ide untuk membuat operational saya berjalan dengan baik. Karena saya nggak ngerti nih. Saya pikir Limitless itu kan bikin orang genius ya, bikin orang pinter ceritanya gitu. You can connect the dot dan sebagainya begitu kan. Terus yaudah deh saya dengerin. Nah, yang terjadi adalah setelah saya mendengarkan itu kira-kira 2-3 hari aja, 2-3 kali berarti ya, malam-malam gitu. Yang terjadi adalah saya tiba-tiba suka sama operational karena saya tahu keywordnya. Karena belakangan saya memang sengaja bertemu dengan orang-orang yang memang mentor ngerti di bidang operational. Jadi saya memang ketemu sehingga keywordnya masuk di saya. Mesti memperhatikan hal A, B, C, D. Itu ada. Kedua, saya mulai membaca buku. Saya ngabisin sehari saya bisa baca 2 buku habis. Tentang productivity, tentang CEO, tentang leadership. Jadi saya baca. Jadi saya punya know-how-nya sekarang. Nah, tiba-tiba setelah saya mendengarkan Limitless selama 2-3 hari, yang terjadi adalah saya jadi suka banget ngurusin operational, detailnya banget sampai jadi sistemnya. Plus Brainboost saya bisa bikin skrip sampai 3 dalam waktu cuman kayak 2 hari aja. Terus saya jadi mikir kan, kayak ini aneh banget ya, ini biasanya nggak pernah kayak begini. Kalau saya sudah mulai ngurusin operational, ini macet nih. Tetapi kenapa ini lancar? Ini lancar.
Dari situ saya memahami bahwa Oke, so my productivity, by the way ini personal ke saya. Anda boleh coba kalau mau dengan limitless. Tapi personal saya adalah, saya kemarin berpikir bahwa productivity itu buat saya itu terpisah antara operational versus creativity. Ini terpisah karena di kepala saya, belief saya sekali lagi ini otak kanan, ini otak kiri nih. Ya kan, ini logic, ini art nih gitu. Jadi kalau lagi di sini nggak bisa ke sana, kalau lagi di sini nggak bisa ke sana. Nah, akhirnya dengan limitless itu yang terjadi adalah creativity saya boosted, padahal saya lagi fokus ke otak kiri nih, lagi ngurusin operasionalnya juga jadi lancar, kemudian di creativity-nya juga jadi lancar, karena limitless itu nge-booster creativity, dan total semuanya jadi selesai. Nah, jadi memang menarik sih limitless ini efeknya, karena satu, dia creativity booster, yang kedua, dia memberikan clarity, jadi overthinking semuanya itu dihilangkan dan tahu mesti ngapain. Ini yang suka banget sebenarnya, karena kita biasanya kalau misalkan punya banyak ide, bagi orang-orang kreatif punya banyak ide itu nggak tahu what to do karena terlalu banyak yang perlu dipilih. Nah, dengan limitless jadi tahu, clarity-nya ada. Kemudian yang berikutnya adalah di script-nya limitless adalah nge-push Anda untuk take action. Karena saya tahu bahwa ketika creativity-nya di-boost, muncul banyak ide, problemnya adalah tadi clarity-nya nggak jelas mau ngambil yang mana, plus nggak action. Jadi memang di script-nya saya tambahkan action. Akhirnya ya benar-benar luar biasa banget. Dan yang terakhir buat saya adalah ketika saya lagi otak kiri, otak kanannya tetap jalan. Itu yang buat saya, buset, productivity-nya luar biasa banget. So, ini cuma personal sharing aja, personal story aja. Saya pakai limitless dan hasilnya buat saya pribadi itu benar-benar yang menyenangkan sekali untuk kerjaan saya. So, saya pengen tahu sih buat teman-teman yang sudah pakai limitless, kira-kira apa sih story Anda? Apa cerita Anda? Karena limitless itu bukan memprogram sebuah program ke dalam otak, tetapi mengaktifasi kejeniusan di dalam otak Anda sendiri. Kreativitinya di-boost. Sehingga apapun itu jadi kayak muncul ide-ide baru. Jadi biasanya akan aneh-aneh yang muncul. Memori-memori lama juga bermunculan, karena itu memang digali semua untuk di-connect ya. Connecting the dots, supaya Anda lebih kreatif. So, please share di kolom komen setelah Anda pakai limitless. Itu kira-kira apa saja yang terjadi. Dan buat Anda yang belum punya limitless, langsung aja download aplikasi Brain Boost dan unlock limitless. Alright, so thank you so much for watching. See you in the next video. Bye-bye.